Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giharis Kadevi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul penanganan orang tua terhadap anak bergizi buruk usia 3-5 tahun di Kota Pangkal Pinang dengan studi kasus salah satu keluarga di Kota Pangkal Pinang. Yang pertama ada latar belakang. Permasalahan gizi terjadi di setiap siklus kehidupan, dimulai sejak dalam kandungan, bayi, anak, dewasa, dan lanjut usia. Berdasarkan data pemantauan status gizi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, ditemukan balita bergizi buruk sangat kurus. Ditemukan sebanyak 1,7% dan 5,1% balita bertumbuh kurus. Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan di Posyandu, Kelurahan Sinar Bulan Air Hitam, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung, diketahui bahwa terdapat anak yang berinisial HAM. HAM ini berusia 3 tahun 11 bulan yang dimana HAM mempunyai status gizi buruk. Namun adanya penanganan yang baik dari orang tua HAM, terutama ibunya, dapat membantu HAM memiliki gizi yang optimal di mana sebenarnya HAM berstatus gizi buruk. Maka dari itu, saya tertarik untuk meneliti bagaimana cara penanganan orang tua dalam memenuhi gizi anak, sehingga anak menjadi sehat. Yang awalnya anak berstatus gizi buruk, maka peneliti mengambil judul penanganan orang tua terhadap anak bergizi buruk usia 3 tahun sampai 5 tahun di Kota Pangkal Pinang dengan studi kasus salah satu keluarga di Kota Pangkal Pinang. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana penanganan orang tua terhadap gizi buruk anak melalui modifikasi makanan, makan, pola asuh, dan rutin pengecekan ke puskesmas. Yang kedua, apa saja yang menjadi faktor penghambat penanganan orang tua terhadap gizi buruk anak usia 3-5 tahun. Tujuan peneliti. Yang pertama, untuk menganalisis tentang bagaimana penanganan orang tua terhadap gizi buruk anak usia 3-5 tahun melalui modifikasi makanan, pola asuh, dan rutin pengecekan di puskesmas Kelurahan Air Hitam Kota Pangkal Pinang. Yang kedua, untuk menemukan dan menganalisis faktor penghambat orang tua terhadap gizi buruk anak usia 3-5 tahun di Kelurahan Sinar Bulan Air Hitam Kota Pangkal Pinang. Selanjutnya ada metode penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis metode studi kasus, di mana dari judul dan tujuan merupakan bagian pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini, metode studi kasus dapat membantu peneliti untuk mengadakan studi mendalam, digunakan untuk mendeskripsikan bagaimana penanganan orang tua, terutama seorang ibu, terhadap status gizi buruk pada anaknya, sehingga anak tersebut berstatus gizi yang baik atau memiliki gizi yang optimal. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ada 3. Observasi. Peneliti mengamati secara langsung bagaimana penanganan orang tua, terutama seorang ibu terhadap gizi buruk anaknya. Yang kedua, wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data dengan pihak terkait atau face to face. Yang ketiga, dokumentasi. Catatan atau tulisan peristiwa yang sesuai dengan kemajuan atau perkembangan anak. Hal ini untuk menyempurnakan data yang telah didapat. Selanjutnya ada teknik analisis data. Ada reduksi data, membuat rangkuman catatan mengenai perencanaan penanganan konsisten orang tua dan memberikan makanan. Dalam memberikan makanan. Yang kedua, paparan data, mendeskripsikan hasil wawancara dengan pihak terkait berbentuk naratif sehingga dapat dipahami. Yang ketiga, kesimpulan. Selanjutnya ada lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian ini ada di Kelurahan Sinar Bulan Air Hitam, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Waktu penelitian dari bulan Desember 2021 sampai bulan April 2022. Selanjutnya ada hasil penelitian. Dari hasil penelitian yang saya lakukan terhadap penanganan seorang ibu ada 4 cara dalam menangani gizi buruk HAM. Sebelumnya saya menginisialkan ibu dengan berinisial Ibu ST. Yang pertama ada modifikasi makanan. Ibu ST membentuk sayur-sayuran seperti wortel dibentuk menjadi bunga pada masakan sop. Tidak hanya membentuk sayur-sayuran saja, nasi pun dibentuk dengan menggunakan mangkok sehingga berbentuk lingkaran. Hal ini dilakukan agar menarik daya minat HAM untuk memakannya. Selanjutnya ada pola makan. Ibu ST mengatur porsi makanan HAM seperti 3 kali sehari dan harus memakan makanan pendamping seperti susu, buah, biskuit dari puskesmas. Ibu ST memberikan makanan yang bergizi, terutama yang memiliki protein, vitamin, karbohidrat. Ibu ST juga memberikan makanan yang sehat dan bersih seperti mencuci sayuran terlebih dahulu dan mengutamakan minuman air mineral. Hal ini dilakukan agar berat badan HAM bertambah dan memiliki badan yang sehat. Selanjutnya ada pola asuh. Yang dilakukan Ibu ST lebih mengarahkan ke pola asuh demokratis yang menanamkan disiplin dan Ibu ST memberikan perhatian dan penuh kasih sayang terutama kesabaran. Hal ini dapat membantu perkembangan HAM. Selanjutnya ada rutin mengecek di puskesmas. Ibu ST mengecek secara rutin HAM agar mengetahui perkembangan HAM, tidak hanya melihat perkembangan HAM. Ibu ST mengikuti arahan pihak puskesmas. Hal ini dapat membantu mengoptimalkan gizi buruk HAM. Selanjutnya ada faktor penghambat. Faktor penghambat ada 2.
yaitu yang pertama faktor ekonomi, yang dimana keluarga HAM termasuk golongan menengah ke bawah dan memiliki pendapatan orang tua tidak mampu. Hal ini berpengaruh dalam memenuhi kebutuhan pokok, terutama dalam memenuhi bahan makanan. Hal ini akan berakibatkan pada berat badan HAM. Yang kedua, ada lingkungan atau daya tahan tubuh. Contohnya seperti HAM ketika sakit akan mengalami penurunan berat badan, dan hal ini mengakibatkan HAM berstatus gizi buruk yang awalnya sudah membaik malah kembali lagi ke gizi buruk. Sekian, terima kasih. Demikian hasil presentasi penelitian skripsi saya pada hari ini. Bila ada kekurangan dan ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.